Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbankan syariah. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan perbankan syariah. UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN MUI seperti prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Dalam sistem operasional bank syariah terdapat akad-akad diantaranya yaitu ada 8 akad. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga ijarah, yang keempat qard, yang kelima murabahah, yang keenam salam, yang ketujuh istisna, dan yang terakhir yaitu IMBT. Baik, langsung saja simak video literasi berikut. Aneh. Ini kamu ngapain di sini? Ini loh Sel, aku itu lagi belajar tentang perbankan syariah. Nah, kebetulan aku itu ada tugas. Nah, tugasnya itu bisa terus dikumpulin. Terus, aku itu disuruh mencari macam-macam akad yang ada di perbankan syariah. Terus aku dapatnya itu disuruh mencari akad musyarakah. Aku itu belum begitu paham tentang akad musyarakah itu seperti apa. Oh, jadi gitu. Kalau setahuku sih pembiayaan musyarakah itu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan nanti itu masing-masing dari pihak itu di akhir itu mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang disepakati. Kan sekarang itu udah banyak media digital yang kita bisa manfaatin kan untuk pendidikan. Nah, kita lihat aja sekarang di sini ini akunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya di sini bersama Mbak Puput ya. Iya. Kita di sini akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Nah, akad musyarakah di pembiayaan perbankan syariah teman-teman semuanya. Nah, saya nanti akan menjelaskan tentang akad musyarakah di tentang OJK-nya. Nah, Mbak Dan Puput. saya akan menjelaskan berdasarkan fatwa DSN MUI. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, simak videonya ya. Halo guys, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, di akad musyarakah ini di peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 POJK nomor 05 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Terkait bab 1 pasal 1, perjanjian atau akad adalah kesepakatan yang tertulis antara kedua belah pihak yang lain dengan memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah tentunya seperti itu. Terkait musyarakah ini tentunya teman-teman, kita tahu bahwa musyarakah itu adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang memuat usaha tertentu. Tentunya ini usaha yang halal atau yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya. Lalu keuntungan dan resiko yang akan ditanggung ini juga ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati masing-masing kedua belah pihak atau lebih seperti itu. Nah, yang terkait dengan fatwa DSN MUI akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 yaitu pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko nanti akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2002 yaitu antara lain ijab kabul itu dilaksanakan antara pihak yang mengadakan kontrak. Penerimaan dan penawaran itu nanti akan dilakukan pada saat kontrak. Akad itu nanti dituangkan secara tertulis. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang berkontrak itu harus saling mengetahui tentang hukum atau cakap hukum, di
mana pihak-pihak itu nanti tidak boleh mencairkan atau menginvestasikan dananya itu untuk kepentingan pribadi atau individu. Yang ketiga ada keuntungan. Setiap keuntungan harus dibandingkan berdasarkan proporsional atas dasar seluruh keuntungannya. Yang keempat ada kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam mitra. Tadi itu penjelasan berdasarkan DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Kan dalam pembiayaan musyawarah itu ada tahap-tahapannya menurut OJK. Itu yang bagaimana, Kak? Nah, untuk tahapan-tahapan atau proses pembiayaan di OJK ataupun di perbankan syariah, nah yang pertama itu collecting data atau pengumpulan data-data dari nasabah. Terus ketika nasabah datang ke bank untuk melakukan pembiayaan, nanti data yang sudah diserahkan itu akan dianalisa. Nah, dianalisa oleh tim analisis officer ataupun dari nanti pihak analisa pembiayaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pemutusan pembiayaan. Nah, tentunya nggak semua pembiayaan itu akan di ACC. Jadi berarti ada kayak karakteristiknya sendiri, Pak? iya, nanti ada karakteristiknya. Jadi setiap pembiayaan itu, misalkan ada ibu-ibu yang mengajukan pembiayaan untuk kuliner 50 juta, katakanlah seperti itu. Tapi ketika data dari laporan keuangannya, terus nanti untuk survei ke lapangannya, ternyata itu nggak semuanya bisa di ACC untuk 50 juta, bisa jadi 40 juta ataupun 30 juta seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu nanti ketika data-data udah masuk di kita, nanti akan ada persetujuan pembiayaan atau tanda tangan kontrak pembiayaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu realisasi pembiayaan. Nah, jadi ketika kita dari pihak bank udah ACC, nasabah itu dipanggil lagi ke bank untuk menyerahkan dari pihak bank menyerahkan dananya untuk pembiayaan kepada nasabah seperti itu. Terus nanti juga ada ketika nasabah udah melakukan pembiayaan dan dananya udah diserahkan kepada nasabah, ada juga penyimpanan ataupun dokumentasi, sehingga ada tim dari pihak bank itu yang mengawasi. Jadi ada dokumentasinya juga, apakah pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah ataupun tidak seperti itu. Terus nanti pihak nasabah juga adanya angsuran ataupun bagi hasil yang sudah disepakati bersama. Nah, setelah itu nanti ketika di akhir itu ada pelunasan. Nah, setelah semuanya lunas, maka nanti ada pengambilan dokumen jaminan yang diserahkan di awal tadi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi dari tahapan dan proses pembiayaan ataupun tentang akad musyarakah. Biasanya DSN MUI atau biasanya OJK. Nah, itu. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa. Dalam video literasi berikut dapat disimpulkan yaitu musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Berdasarkan OJK dan fatwa DSN MUI, tahapan proses pembiayaan yaitu yang pertama ada collecting data, yang kedua ada analisa pembiayaan, yang ketiga pemutusan pembiayaan, yang keempat persetujuan pembiayaan, yang kelima pengikatan pembiayaan, yang keenam realisasi pembiayaan, yang ketujuh penyimpanan dokumen, yang kedelapan yaitu ada pembayaran angsuran, kesembilan pelunasan, dan yang kesepuluh yaitu pengembalian dokumen jaminan kepada nasabah. Sekian video literasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.